يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، فمن عمل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan selalu terhatur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan kepada kita seberataan sehingga di hari Ahad ini kembali melanjutkan kegiatan majlis ilmu kita yang kita harap, yang kita cita-cita, mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur menjadi kegiatan yang membawa kita kepada ampunan Allah, menjadi sabab dari sekian banyak asbab termudahkan urusan-urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis Lubabul Hadis, kitab kita pertemuan terakhir masih di bab yang ke-22 fi fadilati at-tasbih, keutamaan membaca tasbih. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca 5 riwayat hadis. Hari ini masuk pada hadis yang ke-6. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah ila akhiriha tanatharat anhu al-khataya wadh-dhunubu kama tatanathara awraqus syajari, yang artinya barang siapa yang mengucapkan subhanallah sampai akhir, maksudnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah sampai akhir, sampai wallahu akbar, tanatharat anhul khataya wadh-dhunub, maka niscaya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, maka niscaya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan berjatuhan. Kama tatanathara atau tatanatharu awraqus syajar, sebagaimana
dedaunan pohon berguguran. Sebagaimana dedaunan pohon berguguran, rontok. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah sampai akhir. Maksud sampai akhir tadi yang lengkap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang mengucapkan zikir demikian, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan berguguran, berjatuhan. Sebagaimana dedaunan pohon berjatuhan, daun-daun yang mati kering. Karena dalam proses tumbuhnya sebatang pohon itu pasti ada daun-daun yang berjatuhan, pergantian dengan sel-sel yang hanyar muncul atau hanyar timbul. Ada silih bergantinya daun yang satu dan yang lain. Sebagaimana dedaunan kering yang mati itu berjatuhan, berserakan, tergugur dari batangnya, begitu pula dosa-dosa dan kesalahan seseorang berguguran dari dirinya ketika ia mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi perumpamaannya zikir ini bagaikan kita mengguyang awak kita supaya berguguran dosa. Pohon para tuh nang tuha diguyangi apa nang gugur? Biji para. Lawan dedaunan nang coklat-coklat nang mati pun berguguran juga. Hadis ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah rabbiyal azim ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi rabbiyal azim, maka akan ditanam baginya pohon di dalam surga. Barang siapa yang mengucap subhanallahi rabbiyal azim, ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah, maka akan ditanam baginya, di tiap kali ia ucapkan itu akan ditanam baginya sebatang pohon di dalam sorga. Maksudnya kayak apa? Pohon yang bagaimana? Riwayat lain mengatakan nakhlatun, pohon korma, intinya pohon buah-buahan yang akan bisa kita nikmati di dalam sorga. Di tiap kita berucap subhanallahi rabbiyal azim, maha suci Allah Tuhanku yang agung, artinya subhanallahi rabbiyal azim, subhanallahi rabbiyal azim, subhanallahi rabbiyal azim. Di tiap ucapan kita itu Allah tanam di dalam sorga gasan kita pohon yang akan kita nikmati buah-buahnya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pula yang ditanam gasan kita kelak di hari kiamat di dalam surganya Allah. Nakhlatun dalam riwayat lain. Nah ini hadis ketujuh termasuk melajari kita untuk investasi akhirat. Apa investasi akhirat?
mengajarkan kepada kita untuk menanam saham agar dapat untung di akhirat. Ibarat kalau di dunia itu dalam muamalah kita menginvestasikan harta pada perusahaan tertentu. Kita andak contoh 20 juta digawi oleh perusahaan, diputar duit yang lain dan sebagainya, lalu yang 20 juta tadi jadi 100 juta keuntungannya. Itu investasi dunia, gambaran umumnya. Kalau di akhirat, investasi akhirat jauh lebih menguntungkan dan sifatnya kekal abadi dan keuntungannya kada berbatas. Maksud kada berbatas, kalau di dunia keuntungan duit tadi dikembangkan habis juga gitu. Habis juga duit itu. Adapun keuntungan akhirat semisal tadi ghurisat lahu syajaratun fil jannah, akan dibangun atau ditanam baginya satu batang pohon di dalam surganya Allah. Ini kenikmatan itu kekal kada beampihan, dan pohon di surga kada beburukan, kalau pang bepira buahnya ada. Kenikmatan itu kada beampihan. Dan banyak investasi akhirat yang lain yang ada kalanya melalui harta yang disisihkan. Kita sisihkan harta untuk contohnya membangun masjid. Keluarkan duit 1 juta, ditukarakan semen duit 1 juta tadi. Semen dibangun jadi masjid, bagian dari masjid yang dipakai ibadah. Itu investasi akhirat juga. Keuntungannya kena kita petik setelah meninggal. Harta itu. Sisihkan harta, bangun apa? Yayasan anak yatim. Selama bangunan yayasan dipakai oleh anak yatim, selama itu pahalanya sampai ke kita ketika kita wafat di dalam kubur. Investasi akhirat yang pakai harta yang lain, menambali jalanan pakai duit sorang. Itu investasi akhirat juga itu. Di muka rumah ada aspal pindah berlubang-lubang halus yang kalau dikira-kira kendaraan laju malam-malam kada melihat lubang itu bisa belong pelang orang. Paling kada itu jungkang, saltonya. Ada lubang. Jangan menghadang orang lain yang membantui, menghadang para pejabat atau pemerintah dan yang lain. Kalau kita ada balabi duit, nukar semen tambah. Itu investasi akhirat. Selama jalan itu mulus dan dipakai orang banyak, selama itu pahalanya sampai ke kita. Menambali jalan-jalan yang rusak tuh na beluang. Itu investasi akhirat juga. Selama orang termudahkan dalam transportasi, selama itu pula pahala sampai ke kita. Itu pakai harta. Ada lagi investasi akhirat pakai tenaga. Kada keluar duit, kada keluar harta, kada keluar materi, tapi apa? Berupa tenaga. Kita kada berduit, bantui, contohnya gotong royong jalanan rusak. Yang lain menduiti, yang menggawi menambahnya kita. Mencor dan sebagainya supaya hilang lubangnya. Atau kita membantui membangunnya masjid di kampung, tenaga nang turun. Itu pun investasi akhirat, akan kita petik hasilnya di akhirat juga. Atau kadusah tenaga nang besar, tenaga kecil aja. Contoh apa? Dzikir yang tadi disebut di hadis. Barang siapa yang berucap subhanallahi rabbiyal azim, maka akan ditanam baginya satu batang pohon dalam surga. Kan kadang-kadang banyak tenaganya itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nyaman aja tuh, nak ada uyuh lah. Uyuhan merotet. Uyuhan bepandiran nang ada-ada tuh nah, menggosip dan yang lain. Ini subhanallahi rabbiyal azim. Itu aja. Ada banyak tenaga tuh. Kalau pang bah subhanallahi rabbiyal azim, bang siup langsung. Tenaga habis kada juga.
Artinya simpel, investasi akhiratnya. Macam-macam investasi akhirat. Ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah. Maka akan ditanam baginya satu batang pohon buah di dalam surganya Allah. Semakin banyak kita membaca, semakin kita berisi banyak pohon, jadi kebun dalam surga. Hadits ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Barang siapa yang berucap subhana rabbiyal a'la. Ini biasanya kita baca pada saat sujud. Sujud kan ruku. Ruku bang, boleh dibaca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada kisah orang ada tahu bacaan sembahyang. Tiap bacaan sembahyang salawat terus. Makanya belajar. Likulli maqamin maqal. Di masing tempat dalam ibadah itu ada bacaannya sudah. Kalau waktu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Berapa kali? 10 kali. 3 itu bagus, 12 bagus juga. Namun dalam keadaan munfarid. Kalau jadi imam diutamakan takhfif, meringankan, jangan dipanjang-panjangi. 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu ketika ruku. Adapun sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini hadits ke-8, barang siapa yang berucap subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku, al-a'la yang paling tinggi. Diambil dari kata dasar ala ya'lu uluwan yang artinya meninggi. Al-a'la itu wazan mubalaghah yang tertinggi. The tallest. Oh, the tallest. Bahasa Inggris. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi, yang paling tertinggi. Barang siapa berucap zikir ini, ghafarallahu lahu. Niscaya Allah akan ampuni dosanya. Wa adkhalahu al-jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Subhana rabbiyal a'la. A'la. Hamzah bertemu ain. A'la. Perlulah kita tuh belajar membedakan hamzah dengan ain. Makharijul huruf tuh penting. Jangan kisah kearab-arapan seberataan ain dibaca. Ente mau kemana ente? Aku mau berjalan. Ya. Seberataan ain. Kisah Arab kan kayak itu juga. Tahu kan Arab ya. Mungkin a'la nih. Subhana rabbiyal a'la. Karena hamzah bertemu ain sukun mati. A'la. Bacaan Fatihah bedakan antara ain dan hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ain berataan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ain sebukuan diborongnya. Ada boleh salah dalam pelafatan, salah juga maknanya. Jauh fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah. Alif lam biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ain. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iya. Hamzah. Bukan iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Harap perasaan aku ni khusyuk Arab. Orang nang paham salah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lain ihdinas siratal mustaqim. Berpaksaan.
Siratal ladzina an'amta. Nah, ini banyak salah. Siratal ladzina an'amta. Hamzah dulu hanya ain. Jangan an'amta alaihim. Rusak maknanya. An'amta. Jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah. An'amta alaihim. Jangan pukul ain berataan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ketiganya ain. An'amta alaihim. Hamzah dulu. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama nih. Subhana rabbiyal a'la. Itu ain. Hamzah berjumpa dengan ain sukun, ain mati. Hadits ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlibur rizqa. Tasbih itu, ucapan tasbih, itu menjadi sebab datangnya rezeki. Banyak-banyak bertasbih menjadi sebab datangnya rezeki. Atau tajlibu, menarik akan rezeki. Banyak bertasbih, ujar Nabi, menjadi sebab banyaknya datang rezeki. Kayak apa? Prakteknya tasbih. Sudah dipadahi. Maksud dari tasbih adalah ucapan kita subhanallah. Artinya perbanyak mengucap subhanallah, 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 subhanallah. Itu menjadi magnet sebab datangnya banyak rezeki. Dan ingat yang sudah dijelaskan, kata tasbih kalau pian jumpai di dalam kitab bahasa Arab, itu bukan alatnya, tapi kerjanya, ucapannya, lafadznya, yaitu subhanallah. Adapun tasbih ini dalam bahasa Arab apa semalam? Subhatun. Kerjaannya adalah tasbih, yaitu pelafatan akan subhanallah. Subhana rabbiyal a'la, sama tasbih. Hadits yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan, untuk diucapkan lidah, akan tetapi berat di timbangan mizan. Dan disukai oleh Sang Maha Penyayang.
adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucap oleh lidah, ujar Nabi. Ringan, gampang, disambat, diucap, dilafadzkan, itu nyaman aja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan, kadang alih mengucapkan itu. Tetapi berat dua kalimat tersebut kelak ditimbang dalam mizan. Berat, masanya berat kalau ditimbang akan pahalanya di mizan, timbangan mizan hari kiamat. Di dunia mudah aja diucap, nyaman diucap. Tapi untuk urusan ditimbang kena pahalanya, kadar gananya berat, akan membarati bujur daripada amal soleh kita. Lebih banyak amal soleh pada amal buruk, sabab dua kalimat ini. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini pun diketujui, disukai oleh yang maha penyayang, yaitu Allah. Apa dua kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan maha suci Allah yang agung. Ini ada pelajaran penting dari hadits ke-10 ini. Artinya, luar biasanya Allah Ta'ala itu membuka lebar peluang gasan kita untuk dapat kemudahan di akhirat. Termasuk dari sisi kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan menyediakan amal-amal yang nyaman digawi. Termasuk luas dan agungnya rasa sayang Allah terhadap makhluk dan hambanya dengan disediakannya dalam syariat amal-amal yang mudah dikerjakan, simple digawi, tetapi berperan penting untuk kenyamanan di akhirat. Ini kasih sayang Allah gasan kita. Artinya bukan berkonsep basic atau dasar kalau hendak ganal harus kerja keras. Itu konsep dunia biasanya. Namun nikam hendak dapat meraih sesuatu yang besar dalam urusan dunia harus berhimmat juga. Pian toh, hendak ganal dapat untalan kantal, tapi hendak menggawi 15 menit warak, dapatlah. Setengah hari dulu memantat, hanya dapat nang teganal untalannya, batu randam di banyu. Sekira barat. Artinya, kalau kerja keras, hanya dapat hasil yang ganal juga. Itu konsep di dunia umum. Kerja keras dahulu, hanya dapat nang ganal. Begawi lembur behimat, hanya dapat bonus. Gitu nah. Behimat dulu mau ojek betetengah hari, hanya dapat untung ganal. Nah gitu. Behimat mau unjun dahulu sampai bakadap kulit hirang lutong, hanya dapat iwak gana, tapi belum tamtu bang. Masalah unjun. Ini konsep dunia umum. Adapun dalam akhirat, amal ibadah, luasnya rahmat dan kasih sayang dan perhatian Allah pada hamba-hambanya dengan disediakan banyak amal soleh nang simple. Kadang ngalih digawi, tapi dampaknya abadi, kenyamanan di akhirat luar biasa. Termasuk, ini tadi hadits ke-10. Dua kalimat yang khafifatani alal lisan, nyaman diucap, ilat. Simple. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam semenit bisa berpuluh-puluh kita kawak mengucapkan itu. Simple. Kada banyak makan tenaga pulang. Kalau pang bah mengucap 10 kali nang ini harus makan 3 piring, kada. Simple kalau. Makanya khafifatani ala lisan. Nyaman je Nabi. Tapi thaqilatani fil mizan. Perannya besar
memberatiakan amal soleh di timbangan mizan. Thaqilatani, berat ujar Nabi. Berat, ibarat bertonton karena ketika ditimbang pengaruhnya untuk neraca amal, untuk mizan karena. Habibatani ila Rahman, dan dua kalimat yang simpel ini diketujui, disukai oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah. Yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kerja cerdas lebih diutamakan daripada kerja keras. Nah, itu konsep bebuan pengusaha zaman now. Kerja cerdas lebih diutamakan dari kerja keras. Berapa banyak nang kerja keras behimat dapat gaji sebulan 3.500.000. Ada nang kerja cerdas di rumah wara bodak komputer gajinya 10 juta sebulan. Itu kerja cerdas. Jual beli online dan sebagainya. Itu di luar dari konsep tadi. Konsep umum dunia tadi, behimat maka akan menuai hasil ganal. Kada behimat menuai hasil sedikit. Di dalam amal soleh, beramal tadi, ada juga konsepnya. Kerja cerdas ini. Beramal cerdas kan. Sedikit, tapi hasilnya besar. Termasuk zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illallah. Masuk kepada bab ke-23 At-Thalis wal Ishrun. Bab apa? Fi fadilati at-taubah. Bab keutamaan bertaubat. Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang bertaubat dari dosa, orang yang bertaubat dari dosa, ia bagaikan tidak mempunyai dosa. Ia bagaikan tidak mempunyai dosa. Wal mustaghfiru minadz-dzambi, dan orang yang beristighfar dari sebuah dosa, dan orang yang beristighfar dari sebuah dosa, sedangkan ia masih mengerjakan dosa tersebut, ia bagaikan mengolok-olok Tuhannya. Ia bagaikan mengolok-olok Tuhannya. Kayak apa maksudnya? Nih. At-taib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa. Maksud bertaubat itu kayak apa? Ada penyesalan, an-nadmu, ada penyesalan, wal azmu alla ya'ud, dan tekad kuat kada hendak bebulik menggawi ulang. Itu taubat. Penyesalan atas mim,
penyesalan, nadam alal fi'il, wa tasmim alla ya'ud, dan bersikeras, bertekad bulat kada hendak menggawi lagi. Itu baru taubat. Orang yang bertaubat dari dosa dengan gambaran itu tadi, bagaikan ia tidak berdosa sama sekali. Artinya habis dosanya dihapus oleh Allah. Asal bujur ada kejujuran dalam penyesalan. Kada hendak berbulik lagi dah. Lain nang ucapan aku taubat tay. Imbahnya gawe pulang. Aku taubat tay. Jadi taubat itu bukan pandir pian, tapi kejujuran pian, kegigihan pian, penyesalan yang dahsyat akan perbuatan yang lewat, dan gigih bertekad bulat kada hendak menggawi lagi. Itu taubat. Orang yang kayak itu taubatnya kaman la dambalahu. Itu bagaikan kada bisi dosa lalu. Artinya habis. Nol diampuni oleh Allah. Wa mustaghfir min adz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Dan seseorang yang minta ampun, beristighfar pada Allah sedangkan inya masih menggawi dosa tersebut, inya bagaikan mengolok-olok Tuhannya. Contoh apa? Minum minuman keras, khamr. Minum bir nih. Astaghfirullah. 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 Mulu-ulu ada tuh. Manusia kan kau menilai mulu-ulu manusia nih. Kita kan menilai kurang ajar manusia nih. Mustahzi katanya. Mengolok-oloknya. Wa huwa muqimun alaih. Sedangkan inya masih mengerjakan, inya menggawi kal mustahzi bi rabbih. Inya bagaikan mengolok-olok Tuhannya. Mulu-ulu itu. Lapau di muha. Lain hanya berbuat dosa, timbul menyesal. Istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Lainnya lah. Habis itu tegelingsir, tegawi ulang. Itu bukan ini maksudnya. Bagus kayak itu daripada kada istighfar lalunya. Bukan rahatan menggawinya istighfar. Nang tadi rahatan berbuat dosa istighfar. Main lawan jablay. Astaghfirullah. Ngapa ikamnya jablay? Sambil mengguyang. Allah kata ila billahil aliyil. Itu mulu-ulu ngaranna. Mulu-ulu mencuntan, sambil mencuntan beristighfar, mulu-ulu. Sama di dalam ahkamul basmalah itu hukum membaca bismillah. Salah satunya haram. Ketika apa? Ketika menggawi yang haram. Kan kita tahu membaca bismillah itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, bagus. Hal-hal yang baik. Tapi pian menggawi yang haram pakai bismillah. Minum bir tadi. Bismillah. Pakai tajwid pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Gok ya bir. Haram. Birnya haram, bismillahikam haram, dosa juga. Mau ulu-ulu itu. Mencuntan dadayan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sat buka. Mencuntan pantatan orang. Getah orang. Ditinggal orangnya, boleh istirahat siang. Diputikinya cuntannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dikiranya mengurangi dosa kalau bismillah. Tambah kali lipat. Bismillah. 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 Semakin banyak inya ketika menggawe yang haram membaca bismillah, semakin berkali lipat dosanya. Sama nih. Lagi menggawe dosa, inya beristighfar. Ya Allah ampuni ulun. Kan gitu arti istighfar. Astaghfirullah ay atlubul maghfirah minallah. Ya Allah ulun minta ampun lampian. Minta ampun pulang ya Allah. Minta ampun lagi. Mua ulu-ulun. Paham? Lain hanya ulun tegawi dosa, tuntung menggawi, bulik nyesal. Ya Allah, tegawi dosaku. Astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada penyesalan dulu kan? Isuk tergoda pulang lawan kakawanan, tegawi pulang nongkrong di jablay.
Itu beda kasus. Ini tadi nang rahatan menggawe istighfar, mustahzi bi rabbih, maulu-ulu gitu. Ada nang itu kan di sini. Mungkin dalam pandangan si Bahlul itu bakurang dia, mungkin dosanya sedikit tuh. Dengan aku istighfar saat itu, tambah banyak, mau lulu kan. Malah bisa lebih gana dosanya dari minuman itu sendiri. Main judi contohnya kan. Main kartu apa segala. Berduit nih, judi haram. Kimar, bismillah. Plak, as. Main poker kan. Blackjack. Wah, duit, bismillah. Astaghfirullah. Duit ya. Nang digawe itu sudah jelas haram, lagi ikam rahatan begawe ikam istighfar, mustahzi bi rabbih. Maulu-ulu gitu. Nauzubillah min dzalik. Atau begal syariat. Lagi memukul orang, mengambil kena orang, bismillah aja plau. Hantamnya orang main parang. Dosa. Astagfirullah, pau. Ya, bawa kendaraan ulang, buka kan maling begal nih. Astagfirullah. Dosa mustahzi bi rabbih gitu. Ketika menggawe dosanya istighfar, bukan mengurangi dosanya, malah menambah berkali lipat dosanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu maksud dari wal mustaghfir minadz dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang meminta ampun dari sebuah dosa sedangkan inya masih menggawi, maka inya bagai mengolok-olok Tuhannya, meulu-ulu akan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Penyesalan dari berbuat dosa itu bagian dari taubat. An-nadamu taubah. Penyesalan dari berbuat dosa itu bagian dari taubat. Wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Dan orang yang bertaubat dari sebuah dosa, bujur-bujur taubat dan menyesal, maka inya bagaikan tidak mempunyai dosa, sama kayak di atas tadi. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.